Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Markus pasal 8 ayat 36 sampai 38. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Tema kita pada saat ini, Yesus bertanya, apa yang lebih berharga dari jiwamu? Yesus bertanya, apa yang lebih berharga dari jiwamu? Steve Jobs adalah seorang pemimpin perusahaan yang mencapai kesuksesan besar dalam industri teknologi. Sekalipun demikian, Jobs adalah sadar keberhasilan materi tidak cukup untuk membawa kebahagiaan sejati. Ia sempat dipecat dari perusahaannya tersebut dan mengalami perjalanan pribadi yang mengubah pandangannya terhadap hidup. Ia kemudian kembali ke Apple dengan visi yang lebih besar dan membuktikan bahwa inovasi yang bermakna dapat membawa perusahaan ke puncak kesuksesan. Namun, pada akhir hidupnya, dia menghadapi tantangan kesehatan yang tak terhindarkan, yang akhirnya merenggut nyawanya pada tahun 2011. Banyak orang kemudian menanyakan peristiwa tersebut. Satu pertanyaan besar yang terus muncul adalah, apa gunanya ia habis-habisan untuk memajukan perusahaannya kalau pada akhirnya ia pun tak dapat menikmatinya? Pertanyaan yang sama juga diajukan Yesus kepada orang banyak dan para murid yang mengikutinya. Pada bagian ini ia mengajukan pengajarannya akan harga yang harus dibayar ketika menjadi muridnya. Yesus kini memberikan sebuah teguran akan pilihan prioritas dalam hidup, antara harta dalam dunia ini atau keselamatan dalam Kristus dan Injilnya. Pencapaian di dunia tidak akan ada artinya apabila orang tersebut tidak dapat menikmatinya karena kehilangan nyawanya. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan bahwa pengajaran akan sesuatu yang kekal jauh lebih bermakna dibanding dengan kesementaraan yang bersifat fana. Perkataan Kristus yang menyatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya, secara harafiah adalah betapa menyedihkan apabila seseorang kehilangan prioritas hidupnya. Di tengah kemajuan dan tuntutan kehidupan yang semakin kompleks, seringkali menenggelamkan kita dalam pemenuhan kebutuhan fisik yang tak ada habisnya. Akibatnya, Kristus dan Injilnya menjadi alternatif akhir yang akan kita tuju ketika kita sudah tidak lagi berdaya. Kita menjadi lupa bahwa hanya Kristuslah yang sanggup memenuhi kekosongan dalam hidup kita.
marilah kita terus mengingat hati dan pikiran kita bahwa Kristuslah satu-satunya yang terutama dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk terus hidup sesuai dengan kehendaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajarkan bagi kita bahwa ada satu hal pilihan yang ada di dalam diri kita. Entah pilihan apa saja itu, tetapi marilah kita memikirkan akibat ke depan, di mana keputusan itu apakah berdampak di dalam kehidupan kita atau tidak. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kepada setiap para murid, supaya para murid mengerti benar apa yang seharusnya ada di dalam benang pikiran mereka. Jika tidak demikian, maka sia-sialah hidup ini. Itulah sebabnya kalau kita melihat banyak orang pada zaman saat ini, mereka berlomba-lomba dan berusaha untuk mencapai sesuatu. Bahkan pun sudah memiliki 1, 2, 3 rumah, mobil, bahkan memiliki banyak uang tabungan, sudah terjamin di dalam dunia. Pertanyaannya, kalau kita melihat orang-orang seperti itu, ketika dia mengalami satu penyakit pun dan dia meninggalkan, ternyata harta sama sekali tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan kita saat ini bagi orang yang percaya kepadanya. Hei, ada satu hal yang sangat penting. Segala sesuatu yang kita dapatkan di dalam dunia ini tidak kekal, tetapi hanya ada kekekalan ketika kita bersama dengan Kristus, yaitu mengutamakan Injilnya. Itulah sebabnya bagi orang yang setia kepada Tuhan, ia percaya bahwa yang memelihara hidupnya hanya Kristus. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, maka yang memelihara hidupnya yaitu hartanya, dunianya. Itulah sebabnya dia berusaha dan mati-matian, bahkan tidak ada waktu pun untuk meletakkan kakinya untuk duduk. Kenapa? Karena waktu itu sangat berharga baginya. Memang benar seperti itu. Tetapi jangan sampai kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita melupakan Tuhan, maka kita hanya menunggu. Mungkin kita melihat hasilnya, mungkin bahkan juga orang lain melihat hasilnya, tetapi pada akhirnya itu semua sia-sia. Itulah sebabnya ini, mari kita merenungkan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah ada di dalam tren yang benar, atau sekarang dibawa oleh arus dunia yang semakin berkembang? Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan bagi kita supaya kita berhati-hati di dalam setiap keputusan dan yang kita ambil di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa yang baik, yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat nasihat-Mu melalui firman-Mu, di mana kami yang ada di dalam dunia ini masih saja mengutamakan hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan bagi kami bahwa ada satu hal yang paling penting, yaitu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami melalui Injil-Mu. Itulah sebabnya Tuhan berikan bagi kami Roh-Mu dan kebenaran-Mu, sehingga melalui Roh-Mu itu mengingatkan kami dan memampukan kami supaya bisa kami melakukan firman-Mu, dan pada akhirnya disebut kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.